berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk kembali kami mau merenungkan sebagian firman. Hamba doa Engkau berkati firman ini jadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya dalam nama Yesus. Amin. Ya, kembali kita akan melihat Matius pasal 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi Alkitab mengatakan, saudara-saudara, sempitlah jalan menuju kehidupan, sementara jalan yang menuju kebinasaan itu lebar dan banyak orang yang melewatinya. Sementara jalan yang menuju kepada kehidupan sempit dan sedikit orang yang melewatinya. Artinya dari perkataan ini Yesus ingin kita tahu bahwa di dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya kita harus berjuang. Karena ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita perlu mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Sedikit tadi pagi saya sudah menyinggung bahwa keselamatan yang Yesus berikan kepada kita itu cuma-cuma. Kita menerimanya cuma-cuma, tetapi keselamatan yang cuma-cuma itu telah didapatkan dengan sebuah pengorbanan. Artinya Yesus telah mati, ya, menebus dosa kita. Ya, dia telah menyerahkan nyawanya ketika dia mengalami kematian, maka kita mengalami keselamatan. Jadi tadi pagi itu kan ada orang yang tanya, Yesus itu mati menebus dosa kepada siapa? Maka saya katakan bahwa Yesus menebus dosa kepada hukum Allah. Ya kan? Jadi saya mungkin perlu menjelaskan walaupun tidak banyak, supaya ya ketika saya menjelaskan begini sebenarnya tujuan saya itu bukan supaya para penanya itu mengerti, karena sekalipun saya menjelaskan sebaik mungkin, kalau mereka menolak untuk percaya maka mereka tidak akan percaya. Saya itu menjelaskan tujuan target saya adalah orang Kristen sendiri. Ya, pertanyaan mereka sebenarnya hanya menjadi batu loncatan bagi saya untuk menjelaskan kepada orang Kristen agar semakin beriman dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Jadi saudara-saudara, Yesus menebus dosa kepada hukum Allah. Karena Allah telah berfirman, ada sebuah hukuman yang akan diberikan kepada orang yang berdosa. Jadi itu firman Allah. Dan Allah tidak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Orang yang berdosa perlu dihukum. Karena itu akan menyatakan keadilan Allah. Nah, Yesus mati menanggung hukuman untuk memenuhi keadilan Allah tersebut. Ya, karena sama-sama kita tahu bahwa Allah itu memang Dia Maha Kasih, ya, dan Dia Maha Adil. Ini dua sifat Allah ini yang menjadi perbincangan para teolog sampai sekarang, saudara. Bukan cuma teolog Kristen, teolog Muslim juga. Ini menjadi pembicaraan antara Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Adil. Bagaimana Allah yang Maha Kasih sekaligus Allah yang Maha Adil. Bagaimana Allah yang Maha Adil sekaligus Allah yang Maha Kasih. Sementara Allah yang Maha Kasih harus mengampuni dosa sebesar apapun, dan Allah yang Maha Adil harus menghakimi dosa sekecil apapun. Ada tarik menarik sehingga di sana ada seperti sebuah ketegangan, ya. Tidak bisa rasanya menyatu antara Allah yang Maha Adil dan Allah yang Maha Kasih. Nah, itulah sebabnya di dalam kekristenan kita beriman Yesus telah datang dalam dunia, Dia mati menebus dosa setiap kita agar keadilan Allah itu terpuaskan. Jadi keadilan Allah terpuaskan ketika hukuman jatuh terhadap orang berdosa. Hukuman jatuh terhadap dosa, entahkah kepada dia yang berdosa atau kepada dia yang mau menggantikan mereka yang berdosa. Sehingga ada orang bilang, Pak Pendeta, adil bagaimana manusia yang berdosa, Yesus yang dihukum, ya? Ini bisa dikatakan tidak adil kalau Yesus dipaksa. Tapi Yesus kan tidak pernah dipaksa untuk menanggung hukuman. Alkitab mengatakan Dia menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Makanya kan kita nyanyi tuh. Karena kasih-Nya yang selamatkanku,
memulihkan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau Yesus. Jadi Dia menanggung dosa kita karena kerelaannya, bukan karena saudara-saudara Yesus itu dipaksa. Nah, ketika Dia menanggung dosa kita, Dia menjadi pengganti kita. Itu bahasa teologi, itu substitusi, menjadi pengganti kita. Nah, ketika hukuman Allah jatuh ke atas pengganti orang berdosa, maka keadilan Allah dinyatakan di sana. Jadi kita tahu ya saudara-saudara bahwa Allah telah memberikan nyawanya untuk keselamatan kita, dan ini menjadi alasan kenapa saudara-saudara kita perlu untuk memelihara keselamatan yang Tuhan berikan sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas pengorbanan yang telah Yesus lakukan di kayu salib. Kemudian ada yang bertanya, Pak Pendeta, ya nanti akan ada yang bertanya, Pak Pendeta, memangnya orang percaya itu bisa kehilangan keselamatan? Ya bisa. Kapan orang percaya kehilangan keselamatan? Orang percaya itu kehilangan keselamatan apabila dia berdosa dan terus-menerus berdosa dan menolak untuk bertobat. Ada satu dosa dalam Alkitab yang dikatakan dosa yang tidak akan terampuni. Dosa apa itu? Yakni dosa menghujat Roh Kudus. Jadi saya ini mau kasih saudara-saudara dasarnya kenapa kita perlu berupaya, berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Karena ini dasarnya, saudara. Jadi ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa satu dosa yang tidak terampuni. Dosa apa itu? Dosa yang tidak terampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Nah, menghujat Roh Kudus di sini Bapak Ibu bukanlah kita mengejek orang yang sementara berbahasa roh atau mengganggu orang sementara beribadah, ya kan, melempari atap gereja, ya, bukan. Menghujat Roh Kudus di sini artinya saudara menolak kesaksian Roh Kudus mengenai Yesus. Saudara menolak teguran-teguran kebenaran dari Roh Kudus. Ya, karena kita mengatakan ketika Roh Kudus itu datang, 3 pekerjaan Roh Kudus: menginsafkan dunia akan dosa, memberitahu kepada dunia bahwa Yesus pergi kepada Bapa, dan yang terakhir bahwa Dia akan datang untuk kedua kali, ya. Jadi salah satu tugas daripada Roh Kudus adalah menginsafkan kita kan dosa. Nah, ketika kita berdosa, saya katakan tadi kita bisa kehilangan keselamatan dari ketika kita berdosa, terus berdosa dan menolak untuk bertobat. Nah, ketika kita berdosa, saudara, kita akan merasa gelisah. Kenapa kita gelisah? Karena di sana ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Orang percaya masih bisa berdosa, tapi kita tidak bisa tinggal dalam dosa. Orang percaya itu masih memiliki kemampuan untuk berdosa, tapi dia tidak lagi memiliki kemampuan menikmati dosa. Itulah sebabnya setiap kali kita melakukan dosa, kita akan merasa gelisah. Kita merasa tidak nyaman. Sepertinya kita bukan berada pada lingkungan kita. Sepertinya kita bukan berada pada tempat kita. Kenapa? Karena memang Roh Kudus yang intervensi. Dia akan mengingatkan kita selama nafas di kandung badan. Selama itu pun Roh Kudus akan mengingatkan bahwa kita sudah ada pada jalan yang salah, bahwa kita harus segera kembali pada jalan kebenaran. Nah, sesering itu Roh Kudus berbicara, dan sesering itu pula saudara menolak teguran Roh Kudus, maka saudara sementara menghujat Roh Kudus. Maka pada akhirnya ketika engkau mati dalam keadaan berdosa, engkau kehilangan keselamatanmu. Ya, saya berharap saudara bisa menangkap ini, mengerti ini, dan memahami ini. Ya, sehingga di dalam perjalanan kehidupan saudara sebagai orang percaya, engkau mau terus berupaya dan berusaha untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita mengatakan kita perlu berusaha masuk pada pintu yang sesat, usaha yang dimaksudkan di sini lebih kepada mempercayai Tuhan atau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, karena Bapak Ibu, saya mau beritahu ya, kita tidak bisa melakukan kebenaran dengan kekuatan daging kita. Ya, kita tidak bisa hidup dalam kekudusan ya dengan kekuatan daging kita. Ya. Karena ketika kita berusaha melakukan kebenaran dengan kekuatan daging kita, maka pada ujungnya kita akan mengalami kegagalan, dan Tuhan sendiri tidak akan pernah mengizinkan hal itu terjadi.
Kenapa demikian? Kalau kita dapat melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, maka pada ujungnya kita akan menjadi sombong. Dan Tuhan itu benci orang yang sombong. Berulang kali saya mengatakan, malaikat di sorga saja sombong dibuang. Nah, kita ini baru mau masuk surga malah sudah sombong. Bagaimana ceritanya? Betul ya? Jadi saudara-saudara, Allah telah mengurung setiap manusia dalam ketidaktaatan. Supaya apa? Di dalam ketidaksanggupan kita untuk melakukan apa yang benar, kita itu bergantung, berharap kepada Tuhan untuk menolong kita sehingga kita mampu ya untuk hidup di dalam kebenaran. Karena perjalanan kekristenan itu perjalanan menanggalkan kedagingan kita loh. Supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus. Saya kasih beberapa contoh ya, beberapa kesaksian. Saya pernah mendengar satu kali seorang pendeta bersaksi. Ya, di mana pendeta ini selesai dari pelayanan. Ini ibu pendeta sudah selesai pelayanan dan dia sudah ya kirim pesan kepada suaminya melalui WA bahwa dia selesai pelayanan dan suaminya bisa segera menjemput dia. Maka selesai dia khotbah, dia minta izin sama jemaat untuk pulang. Ya, dia tunggu di depan gang suaminya. Ditunggu 5 menit, suaminya belum nongol-nongol. Ditunggu 15 menit belum nongol lagi. Akhirnya dia mulai ya kesal kan. Dan dia kirim pesan, dia katakan, "Kamu sudah di mana sih? Sudah 5 menit nih, saya tunggu, sudah kram kakiku berdiri nih di depan gang nih. Saya ini kayak orang bodoh, dilihat-lihat orang. Di mana sih?" Suaminya balas, "Maaf ya, ini jalan lagi macet. Bukan disengaja tapi jalan macet." Tapi sepertinya istrinya ibu pendeta tidak bisa menerima itu. Ya, ternyata pendeta juga manusia ya. Pendeta juga bisa marah. Makanya baik pendeta maupun jemaat sama-sama kita harus bertobat di hadapan Tuhan. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, bukan berarti firman Tuhan itu hanya untuk saudara. Karena kita mengatakan firman Tuhan itu pedang bermata dua. Dia menusuk ke depan dan menusuk ke belakang. Sehingga tidak ada satupun yang luput daripada firman Tuhan. Baik yang menyampaikan dan yang mendengar harus tunduk dan bertobat ya ketika mendengarkan firman Tuhan. Maka 30 menit lewat, tidak datang juga. 45 menit lewat. Bayangkan suaminya datang sejam kemudian. Padahal rumahnya tidak terlalu jauh jaraknya. Maka ibu pendeta punya air muka benar-benar berubah. Dia benar-benar marah karena suaminya benar-benar terlambat. Maka dia masuk pintu mobil tersebut kan di depan. Kemudian dia tutup dengan cara membanting pintu. Maka suaminya yang melihat istrinya model begitu tahu udah marah nih ya. Suaminya pun yang merasa tidak bersalah ya kan, karena memang tidak salah, ini macet loh. Ini macet. Tidak disengaja macet. Tidak bisa menerima perlakuan istrinya. Ini kok macet ya, kenapa saya diperlakukan begini? Ya tidak terima. Akhirnya mulai terjadi perang dingin, saling diam sepanjang jalan, saudara. Suami yang marah masuk jalan tol, kemudian menginjak pedal gas ya sekuat-kuatnya, maka mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tol. Ya kan? Kemudian ibu pendeta mulai berenung, "Oh Tuhan, ini kalau sampai kecelakaan, maka saya dan suami saya bakal mati nih. Kalau mati nih langsung masuk neraka." Kenapa? Karena mati dalam keadaan marah-marah. Jadi saudara, kalau saudara lagi marah-marah, cepat berbaikan, cepat minta maaf. Jangan mati dalam keadaan marah-marah. Kalau mati dalam keadaan marah-marah itu bisa menjadi ya penyanggal ya bagi saudara untuk masuk surga loh. Ya, makanya kita mengatakan jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam ya. Jangan amarah di bawah tidur. Kita tidak tahu nih waktu kita tidur apa yang akan terjadi. Banyak orang loh waktu sementara tidur dipanggil pulang oleh Bapa Surgawi. Banyak loh, baik jemaat maupun pendeta. Ya, seorang pendeta saya kenal saudara, ya dia asam lambung. Ya dia puasa, tiba-tiba dia kena asam lambung. Jam 2 subuh meninggal, dipanggil pulang Tuhan. Ya, dia meninggal dalam keadaan dia tidur. Dia tertidur sosok, kemudian istrinya melihat dia sudah kejang-kejang begitu ya. Bawa ke rumah sakit, ya sudah meninggal dunia. Jadi kalau marah-marah jangan dibawa tidur ya, bahaya.
Ya, kita tidak akan pernah tahu nih kita tidur ini bisa bangun atau tidak. Betul enggak? Ya. Kita bisa tidur, berharap kita bisa tidur, tapi kalau bangun bagaimana? Bisa bangun enggak? Kita kan enggak bisa yakin kalau kita ya bisa bangun di pagi hari. Maka saudara-saudara, penting bagi kita untuk berdamai. Jangan ada permusuhan di antara kita, agar hati damai, hidup diberkati Tuhan. Maka saudara, karena dia lihat suaminya udah marah juga kan, injak pedal gas ya. Dia takut jangan sampai mati nih ya. Maka dia mulai mengulurkan tangannya pelan-pelan. Dan dia memegang tangan suaminya yang lagi pegang persnelen. Ya, dia pegang tangan suaminya, saudara-saudara ya. Dan suaminya tengok dia dan berkata begini, begitu kayak dari tadi. Ya, ya sama-sama rasa bersalah tapi gengsi mau minta maaf, ya kan, kita kan begitu. Nah, ibu pendeta itu bercerita waktu dia mau angkat tangannya, mau pegang tangan suaminya, itu tangannya beratnya minta ampun. Berat dengan apa? Berat dengan gengsi. Lah inilah perjalanan kekristenan adalah perjalanan menanggalkan kedagingan kita agar kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Nah, kita menanggalkan kedagingan kita harus ada upaya di sana, harus ada usaha di sana. Ya, kalau tidak ada upaya, tidak ada usaha, bagaimana kita bisa menanggalkan kedagingan kita? Ada amin. Ya, maka saya mau beritahu kepada setiap saudara yang mendengarkan saya, kita bisa menanggalkan kedagingan, hidup dalam upaya dan usaha di dalam sebuah kebenaran. Dalam pengertian itu bisa dimulai dengan sebuah keinginan di dalam diri. Saudara mau, ya. Berulang kali saya selalu mengatakan kepada para pendengar saya, Tuhan tidak pernah memanggil mereka yang mampu. Karena tidak seorang pun di antara kita yang mampu, tapi Tuhan selalu memampukan mereka yang terpanggil. Ketika engkau mau, ya, ketika engkau ingin, engkau merasa terpanggil untuk hidup dalam kebenaran, engkau rindu hidup dalam kebenaran, engkau tidak mau hidup di dalam dosa, maka di sana akan ada kekuatan daripada Tuhan untuk memampukan saudara sehingga engkau mampu hidup di dalam kebenaran. Yang setuju dengan saya ketik amin. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah mencari mereka yang memanggil mereka yang mampu, tetapi memampukan mereka yang terpanggil. Ada amin. Ya. Jadi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berupaya, maksudnya ketika kita berusaha hidup dalam kebenaran, itu bukan berusaha dengan kekuatan kita, tapi lebih kepada kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Yang bisa dimulai dengan keinginan untuk hidup di dalam kebenaran. Satu kesaksian lagi saya sampaikan ya. Ada seorang pendeta yang bersaksi bagaimana dia terikat dengan yang namanya pornografi. Ya. Terikat dengan pornografi, terikat dengan maaf kata ya, dengan masturbasi. Dan ini merupakan salah satu dosa yang banyak kali menyulitkan para pria, ya. Pendeta ini bersaksi dan pendeta ini menyaksikan kesaksiannya begitu baik sehingga kesaksian ini bisa saya pakai untuk menyampaikan maksud saya dalam poin khotbah saya di kesempatan ini ya. Jadi pendeta ini satu kali saudara-saudara dia ambil puasa. Ya, dia ambil puasa saudara-saudara dan dia puasa 21 hari karena dia ingin lepas dari kecanduan pornografi ini kan. Ya, dia sudah berusaha dengan kekuatannya. Kadang-kadang dia menang 3 bulan tetapi ya kembali lagi kalau dia punya masalah, dia punya pergumulan, hati menjadi tidak enak, suasana hati menjadi buruk, maka pelampiasannya adalah pornografi. Ya, kapanpun suasana hati berubah, pelampiasannya pornografi. Maka dia ingin menang, dia tidak ingin menjadi seorang pendeta yang munafik, menyampaikan kebenaran kepada jemaat padahal dia sendiri hidup di dalam dosa. Ya, dia punya keinginan dan itu baik. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah memanggil mereka yang mampu, tetapi memampukan mereka yang terpanggil. Di sana ada keinginan, di sana ada kemauan, percayalah, keinginan dan kemauan itu akan diberkati oleh Tuhan. Maka saudara-saudara diambil puasa. Waktu dia ambil puasa 21 hari. Hari yang pertama puji Tuhan dia bisa melewati, hari kedua ya sampai lewat hari ke-10 dia sangat senang. Kenapa? Karena dia tidak hidup lagi dengan pornografi. Nah, hari yang ke-13 ya
Tiba-tiba saudara dia lagi scroll handphone ini kan, ya. Makanya saya mau bilang hati-hati nih. Jaringannya patah-patah ya. Oh. Di sini jaringannya lancar nih, ya. Andreas ya. Nanti bisa ditonton terus kalau misalkan masih sulit lagi, nanti saya akan selesai saya khotbah saya akan ya bagikan kembali video ini, nanti bisa ditonton kembali ya, tapi bisalah. Ya, siapa tahu jaringannya bisa membaik ya. Nah, kemudian saudara tahu apa yang terjadi? Dia nonton berita. Dia bukan nonton pornografi, tapi dia nonton berita. Berita di mana ada berita percabulan, saudara-saudara. Waktu dia baca berita tersebut, ya kadang-kadang berita juga kan, ya ketika menuliskan cerita, ya kadang-kadang unsur sensualnya itu terlalu kentara, ya. Sehingga pada akhirnya itu memicu sesuatu di dalam diri pendeta ini. Ya. Memicu hormonnya, ya, hormon libidonya bangkit, ya. Dan tiba-tiba saudara dia ingin sekali lagi nonton pornografi. Dia mencoba untuk menahan itu, tapi sepertinya dia tidak mampu melakukannya, dan pada akhirnya dia pun menonton dan sekali lagi dia jatuh dalam dosa. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia merasa kotor, merasa tidak layak, dia merasa tidak berguna, merasa sia-sia semua puasa 13 hari. Kalau pada akhirnya dia harus jatuh lagi dengan dosa yang sama. Maka dia berkata kepada Tuhan, Tuhan sudahlah. Mungkin saya memang seperti ini. Saya mungkin tidak akan pernah bebas dari yang namanya pornografi, dan selamanya saya akan terikat dengan yang namanya perzinahan ini. Sudahlah Tuhan, berhentilah saya sampai di sini. Sudah tahu tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hatinya, ya. Karena pendeta ini sudah punya niat dia mau berhenti puasa. Bikin apa puasa lagi? Sudah gagal kan? Dan Roh Kudus bicara, lanjutkan puasamu. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan untuk apa lagi saya puasa? Saya sudah batal, saya sudah gagal, saya kembali bikin dosa yang sama. Saya benar-benar manusia yang kotor, Tuhan. Sudahlah. Tapi sekali lagi Tuhan bicara, lanjutkan puasamu. Tapi saya Tuhan sudah kotor. Tuhan bicara hal yang penting. Dan ini menjadi rema bagi pendeta tersebut, yang kemudian membawa pembebasan buat hamba Tuhan itu. Dan saya percaya ini juga akan menjadi pembebasan bagi saudara mungkin yang terikat dengan dosa-dosa yang lain. Tuhan berkata, kamu selama ini kalah dengan dosa yang pornografi. Kenapa? Karena kamu lebih percaya bahwa pornografi lebih berkuasa daripada pengampunanku. Kamu lebih percaya dosa lebih kuat daripada kuasa darahku. Kalau kamu percaya bahwa kuasa darahku lebih kuat daripada dosa, kamu akan bebas. Maka pada hari itu mindsetnya berubah. Terus dia berkata, jadi bagaimana dengan kegagalan saya? Tuhan pun berkata bahwa Tuhan telah ampuni itu. Ya. Jadi tidak ada nilai sama sekali dosa tersebut. Kamu gagal, sekarang ayo lanjutkan puasamu, dan nanti kita akan lihat mana yang lebih kuat, dosamu atau pengampunan daripadaku. Nah, ketika dia menerima pengampunan daripada Tuhan dan dia tahu bahwa pengampunan Tuhan jauh lebih besar daripada pelanggaran yang dapat dilakukannya, tiba-tiba suasana hatinya mulai berubah. Dia tidak lagi terdakwa dan dia lebih menyadari pengampunan Tuhan daripada menyadari dosa di dalam kehidupannya. Ada banyak di antara kita saudara-saudara yang terikat dengan dosa dan sulit mengalami kelepasan karena kita lebih menyadari dosa daripada menyadari pengampunan Tuhan. Ya. Saudara, apa yang terjadi? Dia melanjutkan puasanya meskipun di hari yang ke-13 dia sudah gagal kembali nonton pornografi. Dia melanjutkan puasanya sampai pada hari yang ke-21. Dan saudara tahu apa? Mulai dari detik itu pendeta ini mengalami kebebasan yang luar biasa. Ya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, penting bagi kita, ya,